Ada masalah? Ayo fokusnya ke program itu dulu yang beasiswa sama masa bahagia. Nah, aku nggak tahu tuh, ayo Adi boleh panggil ya? Hari Sabtu adalah jadwal tetap Max untuk datang ke Kampung Sumur setiap minggunya. Di sini, ia akan berdiskusi banyak hal dengan Warsiti dan Sinta, rekan kerjanya di Rumah Belajar Budaya Mandiri, tentang program-program yang hendak mereka jalankan. Selain itu, hari Sabtu juga merupakan saat pendampingan dan belajar bersama dengan anak-anak yang tergabung di Rumah Belajar ini. Kini Max memasuki tahun ke-16 keterlibatannya dalam aktivitas sosial yang ia mulai sejak bangku sekolah menengah atas. Jadi awalnya tuh dari pelayanan di lampu merah Klender, mulai dari anak SMA ya. Jadi waktu itu pulang naik angkot gitu kan, terus ada satu anak jalanan yang dia lupa bawa krecekan. Namanya sih anaknya Putri. Cuma saya udah nggak tahu lagi anaknya kemana sekarang gitu. Putri ini anaknya yang dia nggak pakai baju dan sebagainya waktu itu, mungkin supaya dikasihanin gitu ya. Terus ibunya tuh duduk aja nyantai gitu, terus duduk nyantai. Emang sih lagi lampu merah, terus lupa bawa krecekan, terus masuklah krecekannya ke kolong mobil. Kolong mobil dia ngambil, otomatis saya turun kan. Nah pas saya turun, terus saya ngobrol sama orang tuanya, terus kenapa dan sebagainya. Walaupun ini nggak semuanya jadi seperti itu ya. Terus orang tuanya cuma bilang sih, ya kalau saya meninggal dan sebagainya, dia harus bisa kuat, bisa survive, terus bisa benar-benar mandiri, karena dia punya ayah tiri dan sebagainya. Nah dari situ akhirnya aku mulai ngajar baca tulis. Terus hal yang simpel yang aku bisa lakukan waktu umuran SMA, yang ngajar baca, gitu, ngajar baca tulis gitu. Dan itu aku seneng banget ketika anak-anak bisa baca, gitu. Kayaknya tuh membuka akses yang baru buat mereka. Dan ketika aku ngajarin baca di lampu merah dan sebagainya, akhirnya aku juga makin terlihat pelayanan mereka tentang kehidupan mereka. Nah, cuman ketika aku terus pelayanan dan sebagainya, aku pikir aku nggak bisa ngubah pola mereka pikirnya mereka. Ternyata banyak akhirnya keluarga-keluarga yang berubah pikirannya. Mereka kayak Bu Arsiti gitu, terus kayak warga-warga yang lain itu berubah pola pikirnya dan mereka akhirnya bisa berubah. Walaupun sampai sekarang aku saya jujur nggak tahu Putri di mana gitu. Terus tapi banyak juga anak-anak jalanan yang berubah. 1 tahun berada di Kampung Sumur, sepertinya Max dan Rumah Belajar Budaya Mandiri sudah diterima oleh anak-anak dan warga kampung setempat. Ini terlihat dari para warga yang dengan senang hati melepas anak-anaknya belajar atau bermain di sekitar Rumah Belajar Budaya Mandiri. Tentu tidak mudah mendapat kepercayaan dari warga Kampung Sumur. Mengingat tekanan ekonomi membuat warga kerap mengabaikan pendidikan sebagai faktor penting untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak mereka. Kalau respon orang tua sejauh ini bagus ya, karena sinerginya itu jalan, dan anak-anak pun meskipun pasti ada kendala, misalkan kayak tadi Kak Max bilang mereka daripada belajar mending bantu orang tua, daripada belajar mereka mending cari duit, gimana orang tua dengan begini kan mending anaknya entah suruh ngamen, entah suruh bantu mulung, bantu dagang. Kalau orang tua kebetulan kan kita programnya itu kita sinergikan ya. Jadi ada koperasi, ada juga kelas mimpi kecil, kita juga ada program kakak asuh. Itu akhirnya kita bantunya anak-anak dari ibu-ibu. Itu kan juga dikenalkan di sini. Jadi ibunya ikut kegiatan koperasi, anak-anaknya ikut belajar. 9 janji anggota Koperasi Sejahtera. 1. Memegang teguh kejujuran dalam segala hal. 1. Memegang teguh kejujuran dalam segala hal. 2. Pantang meminjam ke rentenir. 2. Meminjam ke rentenir. 3. Menabung dan menabung. 3. Menabung. 4. Disiplin dalam mengatur uang kami. 4. Disiplin dalam mengatur uang kami. Pertemuan ini supaya berjalan lancar. Amin. Ini dapat materi juga
ada materi yang bagus. Di tempat yang sama, selepas anak-anak belajar, giliran Max berkumpul dengan ibu-ibu warga Kampung Sumur. Sebesar apapun masalah yang ada, tetaplah saling mengasihi dalam keluarga. Nggak ada absen dia. Absen. Nomor satu ini angkat dulu ya sebelum pulang rumah ya. Ibu Rosi udah datang nggak? Ada datang. Tiba-tiba tahu kan ada jadwal-jadwal yang si bagaimana jam hari itu sama hari ini. Nah, terus kebiasaannya kan ayahnya tidurin anaknya. Artinya kan ayah kelinci dan ibu kelinci tidak akan tinggal bersama lagi ya. Iya. Nah, terus ayah kelinci akan pergi dan tinggal di rumah. Ibu-ibu tersebut merupakan anggota koperasi yang Max bentuk di Kampung Sumur. Koperasi Sejahtera, sebuah badan ekonomi yang menanam modal pada anggotanya yang merupakan warga tidak mampu dan prasejahtera. Terus, kamu saya nggak ada ya, kita ya bersyukur banget sih kalau misalnya ibu-ibu yang ada. Nanti udah berapa minggu sih? 6 sekarang. Seminggu tuh sampai sampai. Awalnya kita mulai dengan kelompok belajar dulu. Jadi kita mulai dengan kelompok belajar, kita punya program ngajar-ngajar anak-anak dan sebagainya. Cuman pas kita lihat ibu-ibu ini kan juga masalah ekonomi dan susah dan sebagainya ya. Gitu. Nah kita pingin bagaimana ibu-ibu ini bisa mandiri juga gitu. Terus mereka bisa lepas juga dari beasiswa dan sebagainya mungkin gitu ya untuk. Nah dengan caranya seperti apa ya lewat ekonomi. Nah terus kita lihat lagi nih. Kita evaluasi lagi kira-kira nasabah yang cocok apa ya. Dan kebetulan saat itu ada temanku namanya Johnny Terua. Dia anak fakultas UI Universitas Indonesia. Dia punya program koperasi sejahtera. Saya sharing sama dia, terus saya juga sharing sama dia. Jadi juga punya program, terus kita join kerjasama. Nah, kita kerjasama bangun deh koperasi sama-sama. Gitu. Mimpinya adalah koperasi sejahtera adalah mewujudkan masyarakat yang mitra. Kita mitra keluarga prasejahtera melalui pemberdayaan ekonomi lewat simpan pinjam. Ya, kita pengen punya nasabah banyak gitu kan. Di bangunan yang sangat sederhana ini, Max Andrew Ohandi sudah meninggalkan jejak yang kelak akan tertanam dalam pada mereka yang pernah bersentuhan dengan ruang belajar budaya mandiri. Terutama anak-anak di Kampung Sumur. Rumah di gang sempit ini telah menjadi bagian terbukanya jendela berpikir mereka menatap masa depan. Yang pertama visinya budaya mandiri itu kan menjadi sahabat keluarga prasejahtera, gitu kan. Terus kita percaya kita menolong keluarga berarti menolong anak juga. Itu harapan kita sih, budaya mandiri ini bisa menjadi alat jembatan juga buat mereka dengan program-program yang ada sih, baik dari program pendidikan, program ekonomi yaitu koperasi, dan program ruang konsultasi yaitu advokasi gitu untuk kasus pelayanan publik. Jadi harapannya adalah anak-anak itu punya jalan untuk memang menuju masa depannya sih untuk lebih baik.